Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di dalam Allah memberikan kewajiban kepada hambanya, itu Allah memerintahkan mengerjakannya adalah dengan semaksimal kemampuan. Dalam surat At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian, mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian. Dalam hal ini saya akan membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Dalam hal ini lebih khususnya adalah berwudu. Namun bagaimana yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan ketika akan berwudu atau ketika akan melakukan mandi junub karena dia mau sholat dalam keadaan hadas kemudian tidak ada air, atau tidak boleh terkena air yang kita kenal dengan tayamum. Menurut bahasa, tayamum itu artinya sengaja menurut bahasa. Kalau menurut istilah, tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan pasir atau debu yang suci untuk pengganti wudhu ataupun pengganti mandi jinabat atau mandi junub, dengan cara mengusapkan pasir tersebut, dengan cara mengucapkan pasir atau debu tersebut ke wajah dan telapak tangan dengan niat untuk sholat ataupun mungkin untuk ibadah yang lainnya. Entah itu mungkin dia ingin baca Quran tapi diawali dengan wudhu, tapi karena nggak ada air akhirnya dia mengerjakan tayamum. Kalau untuk mengerjakan sholat sebelum sholat berarti itu kewajiban, karena memang harus bersuci. La sholata liman la wudu ala. Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya seseorang yang tidak berwudu. Nah, namun kalau berwudu nggak bisa dikerjakan, maka bisa mengerjakan tayamum. Nanti kita akan bahas siapa-siapa sih yang boleh mengerjakan tayamum. Namun sebelum itu kita lihat dulu apa dalil dasar tentang tayamum dalam Al-Quran. Kalau kita buka surat An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur rahim. Innallaha kana afuwan ghafura. An-Nisa ayat 43. Jadi Allah berfirman, jika kalian ke dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, bepergian, kemudian kalian melakukan buang hajat atau selesai menyetubui istri, lalu mau melakukan mandi junub atau wudhu, tidak menjumpai air, maka silahkanlah sengaja atau bertayamum dengan debu yang suci. Usapkanlah debu itu pada wajah kalian dan tangan kalian. Allah Maha Pemaaf, lagi Allah Maha Pengampun atau mengampuni. Itu dalil dasar dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis, itu bisa kita ambil dalam hadis Rawi Nasa'i yang bunyinya dari Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu thayyib wadu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin, kata Nabi. Jadi debu yang suci atau tanah yang suci itu alat berwudunya orang Islam. Wadu'ul muslim, alat berwudunya orang Islam, meskipun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. Sampai Nabi bersabdanya begitu. Umpama dia nggak menjumpai air selama 10 tahun, ya maka dia untuk
melakukan supaya sholatnya sah ya dengan tayamum terus. Tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin orang tidak menjumpai air selama 10 tahun gitu. Ini menunjukkan bahwa memang tayamum itu harus dikerjakan ketika tidak menjumpai air. Jadi jangan sampai terjadi karena waktu sholat sudah tiba tapi dikarenakan tidak menjumpai air lalu akhirnya tidak sholat, atau sholatnya menunggu ketika menjumpai air. Dari sholat zuhur dia musafir, sholat zuhur tidak menjumpai air, nunggu nanti asar nggak menjumpai air, nunggu nanti maghrib nggak menjumpai air, nunggu nanti isya, sampai subuh sampai nggak menjumpai air, nanti saja itu salah. Padahal Allah telah memberikan kemurahan atau rukhsah boleh mengerjakan tayamum. Tuh. Nah, siapakah orang-orang yang diperbolehkan mengerjakan tayamum? Yang pertama, tadi yang sudah kita bahas, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Jadi kalau umpama dalam perjalanan, air yang kita punya ini hanya tinggal 1 botol. Kalau kita pakai wudhu air ini, maka kita kekurangan minum. Sedangkan kita sendiri nggak ngerti kapan dapat air minum lagi atau kapan dapat air, maka jangan digunakan air itu untuk minum, untuk tayamum. Jangan gunakan air itu untuk wudhu, maka silakan gunakan air untuk minum, dan untuk mengesahkan sholat silakan melaksanakan tayamum gitu. Jadi walaupun ada air, tapi karena airnya itu hanya untuk minum, maka sholatnya pakai tayamum saja. Jangan kemudian kaku ya, loh ini ada air ini, berarti kita harus wudhu. Begitu wudhu selesai, airnya habis dalam perjalanan, nggak bisa minum. Padahal tadi harusnya dipakai buat minum, sedangkan dia sholat harusnya bisa pakai tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air, seperti orang yang lemah, atau mungkin orang yang di penjara, atau kalau mau keluar takut binatang buas, ya terpaksa dia menggunakan tayamum, ya menggunakan debu untuk tayamum. Yang ketiga, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, intinya susah mendapatkan air. 4, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kelima, keadaan sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila terkena air, maka silahkan melaksanakan tayamum. Nomor 6, takut habis waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Ya, air sih bisa dia dapatkan, tapi kalau dia menuju ke tempat air sedangkan persediaan air dia tidak ada, kalau dia wudhu nanti waktu sholatnya habis, maka lebih dipentingkan sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, maka diutamakan sholat pada waktunya, meskipun dia bersucinya dengan menggunakan debu atau praktek tayamum. Atau yang 7 itu kondisi yang sangat dingin, tapi dengan persyaratan yang tertentu ya. Dalam keadaan fisik yang memang sangat lemah, dan cuacanya atau iklimnya juga sangat dingin, apalagi airnya itu seperti es, kalau disentuh itu langsung ngilu-ngilu tulangnya, ya maka silahkan melakukan tayamum. Tapi kalau hanya dingin-dingin biasa dan dia masih kuat, tidak ada masalah, hanya nggak enak dengan dingin saja, maka tidak ada kemurahan untuk tayamum. Nah, dalil-dalil yang memperkuat syarat-syarat tadi di atas itu adalah At-Taghabun ayat 16 yang tadi saya ungkapkan di awal, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Jadi jangan memaksa menggunakan air, sehingga karena memang fisik nggak boleh kena air, dipaksa menggunakan air, akhirnya malah jadi memudaratkan diri sampai akhirnya berujung pada kematian. Allah tidak menginginkan itu ya. Allah sangat penyayang pada kalian. Pernah itu kejadian. Jadi ada seorang sahabat ditanya, "Pak, ini saya dalam keadaan kepala saya terluka, sedangkan saya harus mandi junub, mandi jenabat. Apakah saya boleh tayamum?" Terus sahabatnya jawab,
kamu ada air nggak? Ada. Kalau ada air kamu tetap harus mandi junub. Nah, fatwa yang diberikan itu akhirnya dilaksanakan oleh orang yang bertanya. Lalu dia melaksanakan mandi junub, padahal lukanya tuh adanya di kepala. Dia ya junub itu dengan air kan dia di sela-sela pangkal kepalanya, sedangkan itu ada luka. Kemudian diguyur lagi dengan air. Dilakukan mandi junub dengan air itu. Nggak lama kemudian orang itu mati. Nah, setelah mati, orang yang memberikan fatwa sahabat Nabi itu nggak enak, ngerasa bersalah, datang ke Nabi. Nabi, bagaimana Nabi ini? Kasusnya seperti ini, diceritakan kan, seperti tadi itu. Terus kata Nabi gini, bukankah obatnya orang yang nggak tahu, obatnya orang yang bodoh itu bertanya gitu. Mestinya kamu jangan asal ngasih fatwa. Kalau emang kamu nggak ngerti hukumnya, tanya dulu dong, baru kamu ngasih fatwa. Kamu langsung kasih fatwa saja, ternyata fatwamu salah, malah berujung pada kematian. Itu ya. Jadi Allah menyayangi orang iman, dan jangan sampai sebab mengerjakan perintah Allah itu padahal ada kemurahan malah jadi membunuh diri, walaupun tidak ada maksud untuk bunuh diri. Terus dalil yang selanjutnya adalah yang tadi saya sudah ungkapkan di awal, yang dari Abu Dzar, yang kata Nabi, as-sa'idu thayyib wadu'ul muslim wa ilam yajidil ma'a sinin, rawahu Nasa'i. Jadi tanah yang suci itu adalah alat wudunya orang Islam, meskipun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. Kemudian ada dalil lagi yang bunyi, An Atha bin Abi Rabah annahu sami'a Abdullah bin Abbas qol asaba rajulan jurhun fi ahdi Rasulillah sumahtalama fa umira bil iktisal faqtasala famata fa balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal qatalahumullah alam yakun syifaul ayyi as-su'al. Jadi hadis ini yang tadi saya sudah ungkapkan di awal tentang orang yang sakit tadi itu bertanya kemudian dijawab harus wudu. Tuh artinya berarti boleh mengerjakan tayamum. Ya, cerita yang tadi tentang orang yang disuruh untuk wudu padahal dia ada penyakit, ada luka di kepalanya, itu ada dalam hadis Abu Daud. Jadi saudaraku sekalian, intinya silahkan kita mengerjakan tayamum ketika memang syarat-syaratnya terpenuhi, atau ketika kita berada dalam keadaan yang seperti sudah saya ungkapkan tadi di atas, ya 7 kriteria itu kurang lebih. Nah sekarang bagaimana cara mengerjakan tayamum? Dalam hadis itu ada beberapa contoh. Di kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan 2 contoh saja ya. Jadi cara tayamum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu antara lain, yang pertama baca bismillah dengan niat menghilangkan hadas. Karena wudhu itu bacanya bismillah, maka tayamum pun bacanya bismillah. Dalam hadis Nasa'i, Abu Daud juga yang bab toharoh, Nabi bersabda tawadhu'u bismillah, wudulah kalian dengan baca bismillah. Karena tayamum pengganti wudhu, maka tetap doanya nggak berubah, yaitu bismillah. Kemudian menyentuhkan kedua telapak tangan pada tanah atau debu yang suci, disentuhkan setelah bismillah, lalu kemudian meniup, ditiup atau dikibaskan. Kemudian setelah itu mengusapkan wajah, lalu mengusap kedua telapak tangan atau mengusap kedua telapak tangan lalu mengusap wajah. Jadi setelah ditiup begini wajah, terus telapak tangan diusap, atau dibalik. Ya, bismillah diletakkan, kemudian ditiup atau dikibas, atau dikibas, kemudian tangan dulu, baru wajah. Itu yang model atau cara yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat hadisnya itu ada dalam hadis Bukhari, inna makana yakfika hakaza fadaraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardo wa nafakha fihima summa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi, riwayat Bukhari. Jadi Nabi waktu itu pernah berkata kepada seorang sahabat, sebenarnya kamu cukup mengerjakan seperti ini. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke tanah, kemudian Nabi tiup kedua telapak tangannya, lalu Nabi mengusapkan kedua telapak tangan itu ke wajah, lalu ke telapak tangan, atau dibalik, mengucapkan ke telapak tangan dulu baru ke wajah ya. Jadi telapak tangannya itu begini,
Ini dibalik. Jadi kanan ya, kanan dorong dibalik. Nah, kemudian yang kiri nih, kiri punggungnya ini dijalankan di atas telapak tangan kanan, dibalik, tarik. Nah, setelah itu ya berdoa selesai wudu, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keutamanya adalah dibukakan 8 pintu surga, dipersilakan masuk lewat pintu mana dia berkehendak. Yang kedua, ini ada di dalam hadis Abu Daud, itu prakteknya begini, inama kana yakfika antasna'a hakaza fadaraba biyadihi alal ardi fanafadoha summa daraba bisimalihi ala yaminihi wa biyaminihi ala shimalihi alal kaffaini summa masaha wajahahu. Jadi kalau yang ini prakteknya ditaruh telapak tangannya ke tanah atau ke debu yang suci. Hafal bismillah dulu ya, bismillah, terus taruh. Kemudian dikibaskan. Lalu Nabi tangan yang kanan ini, telapak tangan dijalankan, digesekkan di atas telapak tangan kiri ini, punggung kanan ya. Ini tarik. Kemudian yang kiri tarik. Nah, kemudian Nabi ngusap wajah. Itu hampir sama ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi tapi ada ditiupnya. Kalau ini dikibas, bismillah, dikibas, terus jadi telapak dulu, baru wajah. Jadi intinya meletakkan tangan ke tanahnya itu hanya sekali. Kalau yang di hadis ini bukan 2 kali, bukan letakkan, kibas, terus tangan, telapak tangan, letakkan lagi, kibas, baru wajah, enggak gitu. Ini langsung, ya baik yang pertama ataupun yang kedua, hanya sekali saja meletakkan tangannya di tanah atau debu yang suci. Itu saudaraku sekalian, seputar tayamum, baik siapa-siapa saja dan dasar dalilnya, kemudian cara tayamum, dan yang terakhir, yang membatalkan tayamum itu adalah sama dengan yang membatalkan wudu. Jadi kalau setelah dia tayamum berarti dia kan sudah suci. Kemudian kalau ternyata dia buang hadas ya, atau dia tidur ya, tidur betulan ya, atau dia menyetubuhi istri, maka sama saja dengan dia setelah berwudu melakukan hal itu. Berarti kalau wudunya batal, kalau mengerjakan tayamum juga batal. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.